Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama anak-anak di rumah masing-masing, bersama orang tua di pertemuan pembelajaran daring saat ini. Tapi sebelum kita melanjutkan proses daring di saat ini kepada anak-anak didik khususnya kelas 6 SD Negeri Hamahu, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk mendasari akan seluruh pembelajaran kita di hari ini. Kita berdoa. Allah dalam Yesus Kristus, puji, syukur, dan terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau beri kepada kami sebagai para guru, khususnya hamba-Mu sebagai guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti akan menjelaskan materi pembelajaran agama Kristen kepada anak-anak didik hamba-Mu di kelas 6. Tolonglah kami semua, baik hamba yang memberi maupun mereka anak-anak yang menerima materi pembelajaran di rumah mereka masing-masing, dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya proses yang berlangsung ini menjadi berkat dalam hidup mereka demi masa depan mereka yang akan mereka capai. Mendasari perjumpaan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekalian, materi pelajaran kita di hari ini masih tentang beribadah, dan karena itu Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam tatap muka atau pembelajaran daring di hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan mengapa orang Kristen perlu beribadah. Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk ibadah Kristen yang pernah kamu ketahui? Yang ketiga adalah unsur-unsur yang penting dalam sebuah ibadah. Dengan 3 tujuan pembelajaran itu, maka pertemuan akan berlangsung, dan dasar Alkitab yang dipakai adalah Kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22. Kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga yang ke-22. Nah, anak-anak sekalian, kita masih mengikuti materi penjelasan pada materi yang pertama yang sesudahnya yang lalu, bahwa ibadah itu mestinya adalah perbuatan baik yang kita lakukan terhadap sesama. Itu merupakan ibadah yang sejati dan kudus dan yang berkenan kepada Allah, seperti yang dijelaskan oleh surat Yakobus dan juga Roma. Nah, anak-anak sekalian, dalam perjumpaan ini maka kita akan berbicara tentang sebuah kisah cerita yang terjadi kepada seorang bapak. Nah, anak-anak harus menyimak cerita ini dengan baik dan benar, kemudian akan menjawab pertanyaan di bawahnya. Kisah itu berbunyi demikian. Ada sebuah kecelakaan laut membuat seorang bapak yang bertahan hidup karena terdampar di sebuah pulau yang tidak ada penghuni. Pulau tersebut hanya ditumbuhi tanaman. Sang bapak yang selamat percaya bahwa ini adalah keajaiban, walaupun dia tahu bahwa ribuan kilometer korban jauh dari pantauan tim SAR. Koran dan surat kabar televisi mengabarkan bahwa tidak ada korban yang selamat dari musibah tersebut. Beberapa helikopter terbang di atas pulau, tetapi pria itu atau bapak itu tidak terlalu kecil untuk dilihat dari langit. Sia-sia usaha berteriak atau melompat-lompat sambil melambaikan tangan. Bapak tersebut tidak patah semangat. Ia percaya bahwa suatu saat ia akan bertemu kembali dengan keluarga. Berminggu-minggu sang bapak membiasakan diri hidup seorang diri di pulau tersebut. Dia hanya makan buah-buahan dan beberapa ikan yang berhasil ditangkap. Selain demi sedikit demi sedikit sang pria mengumpulkan kayu dan pelepah agar dapat dibuat sebuah pondok kecil. Pondok yang melindungi dirinya dari sengatan matahari dan juga hujan. Bulan berganti bulan, kulit sang pria makin hitam, jenggot makin panjang, rambut panjang, dan pondok kayu kecil ini adalah anugerah yang sangat ia syukuri. Hingga pada suatu hari, panas terik membuat api mudah memercik dan ranting dari kayu yang bergesekan dan pondok kayu kecil yang dibangun oleh pria tadi habis terbakar.
Setelah terbakar, maka sang bapak pun mengeluh. Dan dia menangis. Sejadinya semangatnya mulai luntur dan dia mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa engkau beri cobaan seberat ini padaku? Ujarnya dalam hati. Sang bapak merindukan istri dan anak-anak. Mungkin mereka sudah berpikir bahwa suami dan ayah mereka meninggal dunia saat ini. Kesabaran sang bapak habis pada saat pondok yang ia bangun dengan susah payah itu terbakar. Tuhan sangat jahat memberi cobaan seberat ini, begitu pikirnya. Saat meratapi pondok yang terbakar, tiba-tiba ada suara helikopter yang mendekat, makin lama makin mendekat kencang dan mendarat di pulau tersebut. Dan dua orang pria turun dari helikopter dan langsung menghampiri sang pria, bapak itu dengan tubuh tak terawat itu langsung menangis. Akhirnya bantuan datang. Doanya setiap malam dia akhirnya terkabul. Syukurlah Anda masih hidup, Pak, jawab seorang pengemudi helikopter. Kami melihat ada api yang terbakar, maka saat kami melintas di atas pulau ini, sehingga kami mendarat di pulau ini. Sebab seingat kami bahwa pulau ini kosong, tidak berpenghuni. Tapi ada api yang menyala, maka kami pun mendarat. Sang pria langsung menangis. Dia menyesali sudah menuduh Tuhan sangat kejam. Api yang berasal dari pondok yang terbakar adalah signal atau berita atau tanda bagi helikopter untuk mendarat. Seandainya pondok itu tidak terbakar, kemungkinan besar bahwa bapak itu tidak pernah bertemu dengan keluarga. Mungkin dia akan susah sepanjang hayat di pulau kosong tersebut. Akhirnya sang bapak pun pulang ke rumah dan menjadi orang yang selalu bersyukur. Musibah apapun yang dihadapi, dia sanggup sebagai rencana Tuhan untuk kebaikannya. Nah, anak-anak, itulah cerita yang saya ceritakan di saat ini, dan saya mohon anak-anak membacanya ulang kembali. Nanti akan sementara ditampilkan di pembelajaran daring ini. Kemudian setelah membaca dengan teliti, anak-anak harus menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, dan pertanyaannya kan setelah dijawab, nanti saya akan berjalan dari kelompok ke kelompok untuk mengumpulkan jawaban itu. Yang pertama, bagaimana cara Tuhan Allah menolong orang dalam cerita itu? Yang kedua, siapakah pelaku ibadah yang sejati atau ibadah yang murni yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan Allah dalam kisah ini? Yang ketiga, apa yang menyebabkan atau alasannya kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan? Itulah 3 pertanyaan yang harus anak-anak menjawabnya, dan jawaban anak-anak akan saya kumpulkan di kelompok masing-masing. Nah, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, saya menjelaskan sedikit tentang makna iman yang terdapat dalam kisah bapak yang tadi yang terdampar di pulau. Kedua teks kitab yang kita pakai adalah Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga 22 dan Mazmur 100 ayat seterusnya. Kedua teks kitab ini kita baca merupakan kisah dalam perjanjian lama. Teks kitab Ulangan berisi tentang nasihat kepada umat Israel agar taat dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kebaikan Tuhan yang selalu terjadi dalam hidup orang Israel. Meskipun mereka sering membuat hati Tuhan sedih, Tuhan selalu setia, tetap baik bagi mereka. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kitab Ulangan tersebut juga Allah dikatakan membelah orang-orang atau siapa saja tanpa memandang bulu. Bahkan Tuhan pun tidak dapat disuap dengan uang atau doa-doa agar membelah orang tertentu saja. Tuhan Allah mengasihi semua orang. Allah membelah dan mengasihi istri yang tidak memiliki suami, anak-anak yang tidak memiliki orang tua, baik ayah maupun ibu. Bahkan Tuhan Allah juga
mengasihi orang asing atau orang yang bukan penduduk bangsa Israel pada kisah ini. Karena itulah Tuhan Allah meminta orang Israel untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia dan orang-orang asing. Orang-orang asing yang berarti orang-orang yang tidak berasal dari suatu daerah. Mereka hanya menumpang untuk sementara. Sama seperti Tuhan Allah telah mengasihi mereka. Lalu apa hubungannya dengan ibadah? Ulangan 12, 10 ayat 12 sampai 22. Kamu akan menemukan perintah Tuhan tentang ibadah. Dikatakan di sana, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Arti perintah Tuhan ini adalah kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu harus merasa rindu kepada Tuhan dan akan terus mencari Tuhan sampai kemanapun, di rumah pun sekalipun, di kelompok, di ibadah-ibadah. Nah, wujud kasih sayang Tuhan dalam pencarianmu itu Tuhan akan wujudkan, akan ternyata atau nyata dalam ibadah. Anak-anak kasih dalam Kristus. Kemudian kita mengetahui bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia kepada sesamanya. Itulah ibadah yang benar. Bukan hanya berkumpul, menyanyi, mendengar firman Tuhan dan berdoa bersama, tapi melakukan aksi kemanusiaan. Itulah ibadah yang benar dan sejati itu. Dan anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, dalam perjumpaan di dalam daring atau pembelajaran daring saat ini, itulah kisah Alkitab yang telah dibaca, kisah tentang sang bapak yang terdampar di pulau kosong kemudian diselamatkan karena rumah yang terbakar, dan para pilot atau helikopter itu melihat api yang terbakar kemudian mendarat di pulau dan menyelamatkan sang bapak. Setelah berbulan-bulan lamanya ia berada di pulau yang tidak berpenghuni. Nah, anak-anak kekasih, itulah bentuk ibadah, bentuk ibadah yang pernah anak lakukan. Yang dimaksudkan dengan ibadah ini adalah ibadah persekutuan, ya, bukan dalam perbuatan. Jadi pasti banyak sekali proses ibadah yang terjadi di jemaat atau di negeri Hamahu ini. Misalkan sekolah minggu, tunas pekabaran Injil, ibadah unit, ibadah sektor, ibadah pelayanan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari ibadah yang dimaksudkan dalam cerita Pak Guru di hari ini. Bukannya adalah ibadah yang menuju kepada perbuatan benar, melainkan ibadah dalam bentuk persekutuan. Kemudian di dalam ibadah-ibadah tersebut juga ada unsur-unsur penting yang terdapat dalam Alkitab itu dan dalam setiap pertemuan ibadah. Jadi dalam ibadah itu apa yang penting di sana. Nah, itulah tugas yang harus anak-anak selesaikan sesuai dengan pertanyaan yang Pak Guru memberikan beberapa menit yang lalu. Itulah jawaban yang harusnya Pak Guru akan mengumpulkan di setiap kelompok pada waktunya. Jadi mulai sekarang, setelah membaca kisah itu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru sampaikan, kemudian jawaban itu akan saya kumpulkan atau masing-masing ketua kelompok membawanya ke sekolah untuk diserahkan ke wali kelas, dan wali kelasnya nanti meneruskan kepada Pak Guru. Untuk sementara anak-anak sekalian, pembahasan kita tentang ibadah dan unsur-unsur dalam ibadah di hari ini, pertemuan kedua yang kita laksanakan di hari ini. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam ibadah kan anak-anak telah mengetahui bahwa ibadah yang sejati dan murni yang tak bercatat celah di hadapan Tuhan adalah segala perbuatan-perbuatan baik yang anak-anak lakukan terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tapi yang dimaksudkan ibadah di sini adalah ibadah dalam persekutuan ibadah. Ibadah minggu, ibadah jenis-jenis ibadah yang kamu ikuti, dan unsur-unsur penting yang terdapat dalam ibadah itu yang harus anak-anak jawab. Demikianlah perjumpaan saya dengan anak-anak di saat ini. Atas perhatiannya atau atas segala belajar dan kecermatan untuk membaca teks atau cerita, mendengar, dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi dan shalom. Mari kita berdoa syukur untuk mengakhiri perjumpaan ini. Terpuji namamu ya Tuhan Allah Bapa dalam Yesus, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada hamba-Mu. Sudah menjelaskan tentang perintah Tuhan dalam Alkitab untuk memerintahkan kami umat manusia.
untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan baik bagi seluruh kehidupan kami. Segala keadaan situasi yang tidak kami inginkan, itulah mungkin cara Tuhan juga untuk kami, untuk menolong kami dalam seluruh kehidupan ini Bapa. Biarlah kisah Bapa yang terdampar di pulau itu dan penjelasan hamba-Mu terpatri dalam sanubari anak-anak yang masih kecil ini, kelas 6. Supaya mereka dimampukan Tuhan dan Tuhan kuasa Roh Kudus untuk mengetahui, mengenal, dan juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, dan tetap setia menyembah Tuhan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Kami berdoa juga kepada semua pihak, termasuk operator sekolah kami yang dengan setia untuk meluruskan proses daring ini sampai dengan di kelompok anak-anak didik sekalian. Diberkatilah operator sekolah kami, biarlah Tuhan tetap menggunakan ia sebagai alat-Mu Bapa, demi kemuliaan nama Tuhan dan demi masa depan generasi gereja dan bangsa kami di SD Negeri Ihamahu ini. Pimpinan sekolah pun kami bawa beliau ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan berikan hikmat kepada beliau, seperti hikmat itu beliau mampu menelayani seluruh kehidupan kami dari waktu ke waktu, baik para guru maupun siswa yang ada di dalamnya. Itulah kami Tuhan dengan syukur dan pinta kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, sahabat kanak-kanak ini. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.